160 jiwa ya, dengan tingkat pertumbuhannya itu adalah 1,34%. Nah, untuk tingkat pertumbuhan itu bisa nanti kita notasikan ya sebagai R gitu. Atau R itu untuk rate of growth ya, atau laju ya, rate. Gitu. Nah, kemudian di situ juga ada informasi terkait dengan tahun awal dan juga tahun awalnya tahun 2005 dan penduduk pada tahun awalnya. Ya, itu kita notasikan sebagai P0 ya. Dan untuk di tahun akhir kita notasikan sebagai PN atau penduduk di tahun N. Nah, untuk tipikal soal seperti ini, biasanya itu kita diminta untuk mencari kapan gitu ya, kapan penduduk itu menjadi sekian kali lipat. Nah, biasanya bisa menjadi 2 kali lipat, bisa menjadi 3 kali lipat, 4 kali lipat, dan seterusnya. Untuk ngeceknya dia itu menjadi berapa kali lipat, itu sederhana saja gitu ya. Kan kayak lipat berapa, itu bisa dicari tahu dengan cara ngebagi ya, antara PN dan juga P0 gitu. Dan biasanya hasilnya itu bulat angkanya ya. Sekarang kayak berupa 2, 3, atau 4 gitu. Nah, di sini aku coba bagi ya. 417, 639, 720 dibagi 208, 819, 860 ya. Ini sih sepertinya kelipatan 2 ya. Oke. Jadi setelah kita bagi antara PN dan P0, nilainya itu adalah 2. Berarti ini adalah kita mencari lipat 2. Nah, kalau mencari lipat 2 gimana caranya? Oke. Caranya adalah waktu yang dibutuhkan kita notasikan sebagai N gitu ya. Jadi untuk waktu yang dibutuhkan itu dicari dengan cara len 2 dibagi dengan R. Nah, len 2 itu bisa teman-teman cari aja gitu pakai kalkulator. Nah, jadi ini cukup mudah saja. Jadi bisa teman-teman buka kalkulator gitu, kalkulator di HP ataupun juga download ya untuk kalkulator saintifik di HP pakai Ncalc Calculator Plus gitu, atau kalkulator ilmiah 911 itu juga bisa, atau juga sementara pakai kalkulator di HP biasa itu juga bisa. Nah, cari aja len gitu, terus kalian masukkan 2 gitu. Jadi len 2 itu nilainya adalah 0,693 14 sekian 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 ya. Nah, itu cukup panjang. Kemudian dibagi dengan R-nya. R-nya kan tadi adalah 1,34% nih. Nah, oke, kita taruh ke bawahnya lagi nih. Itu bisa kita tuliskan juga menjadi 0,69314 dibagi 1,34 dikali dengan 100. Ya. Jadi persennya tadi kita jadikan dikali dengan 100. Jadi N-nya itu akan menjadi 52. Nah, berarti eh, waktu yang dibutuhkan itu adalah selama 52 tahun ya. Untuk penduduknya itu menjadi 2 kali lipat. Tapi kan di dalam pertanyaannya adalah pada tahun berapa. Nah, karena di dalam pertanyaan adalah pada tahun berapa, oleh karena itu tahun awal itu harus kita tambahkan dengan waktu yang dibutuhkan. Gitu. Berarti tahun 2005 ditambah dengan 52 tahun, yaitu menjadi tahun 2057. Seperti ini. Gitu caranya. Nah, itu kan tadi untuk untuk lipat 2 ya, kita pakai len 2. Berarti kalau untuk lipat 3 kita ganti sebagai len 3. Kalau misalkan 4 kali lipat, berarti len 2-nya kita ganti menjadi len 4. Nah, nilai len itu nanti mudah saja ya. Bisa kalian gunakan kalkulator. Untuk kalkulator saintifik itu kan diperbolehkan di OSK, di OSP ataupun nanti di OSN-nya. Itu jadi tidak perlu khawatir. Atau juga khusus untuk lipat 2 itu bisa muncul aturan eh, rule of 70 atau aturan 70. Nah, aturan 70 itu nanti rumusnya sebagai berikut ya. Waktu yang dibutuhkan itu adalah 70 dibagi R. Jadi misalkan kayak soal tadi ya, berarti 70 dibagi 1,34. Itu nilainya sama juga, yaitu 52 tahun.
Nah, 70 itu muncul dari pembulatan. Nah, pembulatan LAN 2 yang dikali 100. Jadi, kalau misalkan teman-teman itu nggak apa ya, lagi misalkan lagi ngobrol santai gitu ya sama teman-temannya, lagi nggak bawa kalkulator, terus pengen nyoba ngitung cepet nih. Nah, bisa pakai alternatif ini, aturan 70. Tuh. Jadi bisa aja nggak pakai LAN. Tapi kalau dari aku sendiri lebih suka pakai LAN sih, karena dia akan lebih presisi dan lebih terbiasa kalau misalkan dia nggak yang dua kali lipat ya. Kalau udah 3 kali lipat, 4 kali lipat, itu kan nanti kita nggak boleh pakai aturan 70 karena nanti akan berbeda kan nilainya. Nilai LAN 3 itu bukan lagi 0,69, nilai LAN 4 juga bukan lagi 0,69. Tuh, nomor 26 ya. Apakah ada pertanyaan untuk soal nomor 26? Oke, kalau nggak ada kita ke nomor 11 ini. Aku urutkan sesuai chat ya. Oke, nanti chat aja ya kalau aku terlalu cepat dan atau misalkan aku ada kendala sinyal, suara aku putus-putus gitu. Oh ya, ada pertanyaan nih ya. Kalau misalkan kalau angkanya bukan pas kelipatan, apakah pakai rumus apa nih? Jadi misalkan ini tadi ya, ketika dari PN tadi dibagi P0, oh ternyata nilainya nggak bulat, ternyata nilainya nggak dua, ternyata nilainya nggak tiga pas gitu ya. Misalkan kayak 2, sekian, 3, sekian gitu. Itu nanti bisa pakai rumus yang lain ya, bisa pakai geometrik ataupun juga bisa pakai aritmatik. Kita aku cari space dulu. Misalkan untuk yang geometrik sendiri, nanti rumusnya adalah Pn sama dengan P0 1 plus R pangkat N. Itu untuk yang geometrik ya. Ataupun juga untuk yang aritmetik, 1 plus R dikali N. Tuh. Tapi by historical jarang ya. Kalau misalkan dari Pn dibagi P0 itu nilainya tidak yang habis, kayak habis gitu ya, maksudnya kayak bulat jadi 2, jadi 3, jadi 4. Nah biasanya pasti gitu nilainya. Jadi untuk soal-soal yang mencari kelipatan itu pasti PN dibagi P0 itu nilainya bulat. Itu jarang yang nilainya itu 2,3, 3,2 gitu. Nah sebenarnya untuk yang rumus ini itu adalah rumus turunan ya dari eksponensialnya. Kalau eksponensial itu nanti rumusnya adalah PN sama dengan P0 kali R pangkat eh, N. Nah, di sini kan ada ya. Jadi di mana ln itu kan sama aja dengan logaritma tapi yang basisnya Tuh. Jadi kalau misalkan nanti di naskah soalnya gitu ada kata-kata eksponensial dan terus mencari untuk kelipatan gitu tidak perlu untuk bingung ya nyari rumusnya yang mana. Tuh. Pakai aja yang nih ln kelipatannya gitu ya. Ln kelipatannya berapa dibagi R. Karena sama saja itu adalah rumus turunan dari eksponensial. Tadi nomor 11. Oke. Berikut ini adalah jenis hujan yang mungkin terjadi di wilayah Indonesia, kecuali yang mana. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu ya, masing-masing nih ya, hujan zenital itu yang seperti apa, orografis, konvektif, konvergensi, dan juga hujan frontal itu yang seperti apa. Nah, pertama dari hujan zenital dulu. Nah, jadi sebenarnya untuk dari zenital dan juga konvektif itu ini sama sih ya. Jadi setelah adanya proses atau diakibatkan dari adanya proses konveksi. Jadi setelah pemanasan dari matahari. So, dalam pemanasan tidak langsung itu kan ada yang namanya konduksi ya.
Ada yang namanya konduksi dan juga ada yang namanya konveksi. Itu salah duanya saja. Nanti kan ada radiasi, ada turbulensi, ya, terus ada adveksi. Oke. Misalkan ini adalah permukaan tanah. Ini adalah dari matahari. Oke, matahari kan nanti akan memanaskan ya bagian dari permukaan tanahnya ini. Nah, bagian permukaan tanahnya ini akan panas. Di mana tanahnya itu akan menyerap ya atau absorpsi itu pemanasan secara langsung. Nah, bagian tanah yang panas ini ikut memanaskan udara yang ada di atasnya. Oke. Tetapi yang perlu dicatat adalah dia hanya beberapa sentimeter aja ya, udara di atas tanah ini yang terpanaskan. Karena udara itu dia bukan konduktor panas yang baik ya. Jadi bad heat conductor. Jadi yang bisa tertransferkan untuk panasnya hanya beberapa sentimeter saja yang di atas permukaan tanah. Nah, tetapi dari adanya proses konduksi itu juga bisa menyebabkan berarti udara yang di atas sini kan menjadi lebih panas tuh. Oke. Nah, karena dia lebih panas, karena dia akan memiliki densitas yang lebih rendah gitu ya. Jadi rumusnya adalah warm less dense air. Nah, kalau dia dingin, cold more dense air. Tuh. Nah, jadi kalau dari udara itu dia hangat atau panas, dia memiliki densitas yang lebih rendah. Tapi kalau dia dingin, itu memiliki densitas yang lebih tinggi. Dan suatu uh, udara gitu ya. Jadi sebenarnya nggak berlaku di udara aja sih. Nanti bisa berlaku di konveksinya mantel, juga bisa berlaku di air ya. Pas kita memanaskan air di suatu wadah gitu, kayak panci gitu. Nah, itu kan berlaku proses konveksi juga. Di mana yang panas itu memiliki densitas yang lebih rendah akan naik ke atas. Tuh, atau dia akan buoyant ya. Itu akan naik ke atas, sementara dari udara yang dingin itu akan turun ke bawah. Jadi yang dingin itu akan turun ke bawah. Nih. Nah, pas dia naik ke atas ini, udara yang hangat itu, pas naik ke atas dia bisa menjadi awan dan kemudian juga bisa menghasilkan hujan. Nah, itu adalah hujan zenital dan juga hujan konvektif. Jadi itu bisa masuk materi eh, jenis hujan ini dan juga bisa masuk ke dalam materi cloud development atau pembentukan awan. Oke, jadi kalau di cloud development itu yang pertama ya, secara konveksi itu. Nah, kalau yang kedua adalah orografis. Nah, orografis itu gampangnya adalah ketika dia melewati suatu topografinya. Dan biasanya itu berupa bukit atau gunung. Tuh. Nah, ini secara eh, namanya ya adalah lifting along topografi. Jadi dia akan naik ngikutin dari topografinya. Nah, lalu yang ketiga adalah secara konvergensi. Dan sekaligus yang keempat adalah front. Nah, sebenarnya dari konvergensi dan juga front itu adalah pertemuan dari dua massa udara. Tapi bedanya adalah kalau untuk konvergensi, pertemuan dari dua massa udara dengan sifat fisis yang sama. Tapi kalau front itu adalah pertemuan massa udara dengan sifat fisis yang berbeda. Nah, itu nanti perlu kita kaitkan dulu sama yang namanya sirkulasi ya. Sirkulasi secara meridional dan juga angin yang angin global tuh. Oke. Kalau misalkan teman-teman sudah belajar dari angin global dan juga mengenal yang uh, pusat tekanan ya. Nanti kan kalau di wilayah ekuator ada pusat tekanan rendah. Terus di lintang 30 utara ada pusat tekanan tinggi dan di lintang 30 selatan juga ada pusat tekanan tinggi. Nah, angin itu berembus dari pusat tekanan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Tetapi perlu diingat ada kayak Coriolis yang membelokkan dari angin itu ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Nah, dari yang ada di ekuator ini, low pressure yang ada di ekuator itu kan mendapatkan anginnya ya dari 30 utara sama 30 selatan. Dari sama-sama dari wilayah subtropis. Kan sama-sama panas tuh.
Nah, ya pertemuan dua massa udara ini kan sifat fisiknya sama, sama-sama panas. Nah, namanya adalah konvergensi ini. Dan itu bisa terjadi di Indonesia. Sementara kalau front itu nanti terjadinya di lintang 60 ya, 60 utara ataupun di 60 selatan. Jadi hujan yang tidak terjadi di wilayah Indonesia namanya adalah hujan front. So, dan di cloud development ini sudah aku urutkan juga ya dari konveksi, lifting long topography, konvergensi dan juga front itu sudah sesuai dengan cakupan areanya. Jadi dimulai dari yang cakupan areanya paling kecil sampai ke front itu yang jadi cakupan areanya paling besar. Oke, terus silakan kalau ada pertanyaan ya, tanyakan saja. Bisa on mic ataupun juga bisa ke kolom chat ataupun juga private chat. Oke, dan belum buka ya. SNK 2024. Itu kemarin juga muncul di soal SNK 2024 sih. Hmm. Nah, wait, aku coba cari filenya dulu. Oke, sip. Itu di soal nomor 3 ini ya. Ya, terdapat 4 faktor yang bisa menyebabkan terbentuknya perawanan dan juga presipitasi, yaitu nanti ada konveksi, konvergensi, orografi, dan juga front. Dari antara 4 faktor tersebut yang merupakan fenomena penyebab perawanan dan juga presipitasi atau hujan di lintang sekitar 60 derajat lintang utara, itu namanya adalah front gitu. Nah, tadi kan kita juga udah sedikit bahas angin ya tadi di konvergensi ini. Nah, itu mungkin bisa kita coba untuk soal nomor 2 nih. Silahkan ada yang coba mau menjawab. Oke, ini aku buka chat juga ya. Kenapa di lintang 60? Nah, ada juga yang nge-reply ya di sini karena di lintang 60 pertama udara dingin dari kutub dan udara panas dari lintang 30. Ya, itu benar. Jadi kalau kita lanjutkan lagi tadi dari Bayangin, aku ketemu bayangin lagi astagfirullah. tekanan eh, rendah, low pressure, high pressure, dan juga high pressure-nya lagi itu. Oke, misalkan ini aku gambarkan yang di utara saja ya. Ini 0, ini 30 utara, ini 60 utara, dan ini 90 utara. Oke, untuk lintang 0 derajat sendiri itu adalah low pressure. Dan lintang 90 itu adalah high pressure. Dan terus nanti untuk mengingatnya gampang aja, tinggal diselang-seling. Jadi di 30 itu adalah high pressure, di 60 itu adalah low pressure lagi. Jadi 60 itu akan menjadi arah datangnya dari angin ya, dari 90 dan juga dari 30 yang sama-sama high pressure. Nah, ini kan karena di belahan bumi utara, maka nanti Coriolis yang berlaku adalah dia dibelokkan ke kanan. Jadi anginnya akan menjadi seperti ini ya, dan juga menjadi seperti ini. Nah, untuk yang di dari 90 ke 60 itu kita sebut sebagai angin timuran ya atau easterlies karena asalnya dari timur ya. Jadi angin itu dinamai dari arah datangnya. Kalau yang dari 30 ke 60 itu namanya adalah angin baratan atau westerlies. Nah, jadi kan terlihat ya di sini. Itu kan sama aja kayak yang terjadi di 0 derajat tadi kan. Ada pertemuan dari massa udaranya nih.
Tapi kan kalau di 0 derajat tadi, prosesnya adalah konvergensi. Asalnya dari subtropis semua ya, sama-sama hangat. Tapi kalau di 60 itu ada massa udara hangat dari wilayah subtropis bertemu sama massa udara dingin dari kutub. Nah, maka prosesnya ini namanya adalah front. Gitu. Nah, itu alasannya kenapa dia di lintang 60. Terus, oke. Untuk yang nomor 2 tadi, kayaknya tadi ada yang udah coba jawab ya. Ya, yang B benar ya. Jadi adanya angin yang digunakan ya untuk pedagang menjelajah samudra khususnya di wilayah tropis ya. Ketahuinya di sini di wilayah tropis dan kemudian di belahan bumi utara. Jadi kayak di sini tadi. Jadi angin yang berembus dari eh, di wilayah tropis ini ya dari lintang 30 yang high pressure ke lintang 0 derajat yang low pressure ini. Nah, nama angin adalah angin pasat. Nah, tapi kemudian pasat yang timur laut atau pasat yang tenggara. Nah, itu ngitnya gampang aja. Ini asalnya dari mana nih? Apakah dari timur laut atau dari tenggara? Nah, ini kan asal dari wilayah timur laut. Nah, makanya adalah pasat timur laut. Nah, itu kalau dia di belahan bumi utara. Nah, kalau di belahan bumi selatan, itu kayak seperti ini nanti pasatnya. Berarti namanya adalah pasat tenggara, karena asalnya dari tenggara di BPS. Nah, nanti kalau misalkan kita lihat lagi ya ke selatannya, sama aja nanti juga berlaku westerlies dan juga easterlies. Paling yang membedakan namanya aja di sini adalah pasatnya itu. Pasat timur laut yang ada di utara sama pasat tenggara yang ada di selatan. Gitu. Untuk westerlies dan juga easterliesnya tetap berlaku sama saja. Oke, jadi namanya di sini adalah angin pasat timur laut. Dan kemudian untuk soal di OSK itu kan masih pilihan ganda ya, OSP juga sih. Itu kalian bisa untuk melakukan eliminasi opsi jawaban ya. Kalau misalkan di sini opsi jawabannya itu sama saja, maksudnya maknanya sama, ya, atau artinya sama. Sebagai contoh di opsi C sama opsi E, angin baratan sama westerlies itu kan sama saja, berarti pasti bukan kunci jawabannya. Next itu nomor 3335. Kok buka belum? Oh, ini. Oke, kota X pada tahun 2019 memiliki penduduk 3 juta ya. Pada tahun berapa penduduk kota X menjadi 9 juta jika diketahui pertumbuhan penduduknya 1,5%. Nah, itu kan sudah kita bahas tadi di awal nomor 26 ya. Jadi di sini kita akan menggunakan konsep yang sama ya teman-teman, yaitu terkait dengan kelipatan penduduk. Nah, di sini kan 9 juta ya nanti untuk PN-nya dan PN0-nya adalah 3 juta. Berarti sebenarnya secara sederhana saja bisa kita lihat ya bahwa ini akan menjadi 3 kali lipat. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan ln 3. Ln 3 dibagi 1,5%. Atau bisa juga teman-teman langsung tuliskan 1,5 dikali 100. Gitu. Nah, nilai ln 3 berapa? Itu bisa langsung aja teman-teman operasikan pakai kalkulator. Ln 3 dibagi nilai ln 3 itu sekitar 1,0986 sekian ya. Dibagi 1,5 dikali 100. Oke, jadi dia butuh waktu selama 73 tahun. Nah, karena yang ditanyakan adalah kembali lagi pada tahun berapanya, oleh karena itu tahun awal yaitu 2019 harus kita tambahkan dengan lama waktu, yaitu ini 2, 1 tambah 7 tadi nyiman 1, 9 ya. Tahun 2009, 2. Terus soal nomor 35,
pakai soal nomor 35 ya. Ini terkait dengan di teori titik henti namanya. Tapi by historical akhir. Oh, sorry, terlempar ya. Ya, namanya adalah teori titik henti ya. Nah, by historical ini cukup jarang sih akhir-akhir ini ditanyakan di tingkat kota maupun provinsinya. Oke, untuk rumusnya dari teori titik henti ini, atau mungkin sebelum ke rumus ya. Jadi dari teori titik henti itu kita gunakan sebagai contoh kayak di soal ini kasusnya. Kita mau membuat atau membangun suatu SPBU. Nah, yang terletak di antara dua lokasi ya, yaitu ada kota A dan juga kota B. Nah, diketahui juga dan juga kita mempertimbangkan dari jumlah penduduk yang ada. Nah, kemudian ditanya nih, sebaiknya SPBU-nya itu diletakkan di mana gitu. Jadi bisa dirumuskan ya untuk dari lokasinya ya. Jadi lokasi objek, gitu ya. Objeknya nanti kan bisa berubah-ubah, bisa menjadi SPBU, rumah sakit ataupun lain-lainnya. Itu bisa dirumuskan dari jarak AB dibagi dengan 1 ditambah dengan akar dari eh, penduduk ya, penduduk A dibagi penduduk B. Tapi sebenarnya di sini aku sebenarnya kalau di rumusnya sendiri ya, itu sebenarnya lebih ke penduduk B dibagi penduduk A. Tapi di sini aku ngikutin aja dari informasi yang ada ya. Sebenarnya kalau di rumusnya sendiri itu biasanya emang lebih enak itu kalau penduduk yang lebih banyak dibagi sama penduduk yang lebih sedikit itu. Nah, maka juga aku tuliskan di sini penduduk yang lebih banyak dulu, yaitu penduduk kota A, yaitu nanti akan nilainya kan 10.000 ya, dibagi sama penduduk kota B yang jumlahnya ada 2.500. Oke, di sini aku perlu untuk tambahkan ya. Ini untuk yang penduduk lebih banyak. Ini untuk penduduk lebih sedikit. Nah, nanti kalau kita operasikan, berarti jarak AB itu kan adalah 20 kilometer ya. Dibagi dengan 1 ditambah akar dari 10.000 dibagi 2.500. 20 kilometer tetap ya. Dibagi dengan 1 ditambah. Nah, nilai dari 10.000 dibagi 2.500 itu kan 4 ya. Berarti menjadi akar 4. Oke. Akar 4 itu kan sama saja dengan 2. Berarti 1 ditambah 2. Yaitu 20 kilometer dibagi 3. 20 dibagi 3. 21. 6,2/3 ya, atau 6,67. Nilainya 6,67 kilometer. Tapi itu nggak berhenti di sini. Itu perlu kita tambahkan lagi. 6,67 kilometer itu dari titik mana? Nah, itu dari kota yang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Dari kota B. Nah, kita cari 6,67 kilometer dari kota B. Nah, ternyata nggak ada ya. Berarti mari kita coba yang satunya. Jadi kalau kita gambarkan ke dalam suatu garis ya. Misalkan ini ada suatu garis. Ini kan menghubungkan antara kota A sama kota B. Nah, itu terletaknya di 6,67 dari kota B. Berarti kan kemungkinan di sinilah ya kalau kita gambarkan secara relatifnya. Karena 10 kilometer di sini, 5 di sini, 6 di sini. Ya. Oke, berarti kan lokasinya ada di sini nih. Ini berjarak sebesar 6,67 kilometer. Nah, berarti sisanya ke sininya adalah selisihnya antara jarak total, yaitu kan jarak totalnya 20 kilometer tuh. Berarti sisanya di sini adalah 20 dikurangi 6,67, yaitu 13,33 kilometer.
Jadi kalau misalkan opsi jawaban yang 6,67 kilometer dari kota B itu nggak ada, mari kita coba untuk 13,33 kilometer dari kota A. Oke, dan itu ada di opsi jawaban. Itu. Jadi asumsi atau prinsip yang digunakan dalam teori ini adalah untuk objek yang dibangun itu lebih dekat ke kota yang penduduknya lebih kecil. Gitu. Jadi tujuan untuk eh, memeratakan gitu ya, dari kegiatan ekonominya ini. Jadi supaya tidak terlalu terfokus ya pada kota yang sudah banyak jumlah penduduknya. Untuk soal nomor 35, apakah bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja ya. Yes. Oke, kayaknya tadi pas sinyalku lagi nggak bagus ini. 33, udah 33, 35 udah. Terus 31, 35, 40. Oke, 35 tadi udah. 31 ya. Untuk soal nomor 35 sendiri, apakah udah aman nyatetnya? Oke, ya nggak apa-apa Arya. Halo, selamat datang. Ketemu lagi sama Arya. Tersesat di room kebumian. Oke, sepertinya sudah aman ya untuk soal nomor 35. Kita ke soal nomor 31. Masih inget dong. 31 ini terkait dengan kepadatan penduduk ya. Nah, pertama di sini muncul istilah ya kepadatan agraris. Kepadatan penduduk itu bisa kita kelompokkan jadi tiga ya. Ada yang sifatnya itu kepadatan penduduk kasar. Nah, kalau kasar itu sederhana saja. Yang sering kita gunakan yaitu adalah dari jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Cukup itu aja. Terus ada juga kepadatan penduduk secara fisiologis. Oke, yaitu antara jumlah penduduk dibagi dengan luas lahan pertanian. Terus kalau yang ketiga yaitu kepadatan penduduk agraris, yaitu antara jumlah petani dibagi luas lahan pertanian. Oleh karena itu, maka yang kita gunakan ya informasinya di sini adalah dari jumlah petani. Berarti petaninya adalah sebanyak 2.050.000 ini dibagi dengan luas wilayah pertaniannya adalah sebesar 154.820 km persegi ya. Karena di dalam opsi jawabannya satuannya juga sudah sama dengan yang ada di soal yaitu jiwa per kilometer persegi, maka bisa langsung kita bagi aja sih sebenarnya itu 2.050.000 itu dibagi 154.820 ya. Nilainya 1,3 sekian. Tuh, jadi ya 13 ya. Jadi nilainya adalah yang E ini. 2 juta dibagi 150 kan nilainya pasti lebih gede nih. Jadi 13 jiwa per kilometer persegi. Berarti untuk interpretasinya jadi mudah saja juga ya. Berarti ada 13 petani di setiap eh, 1 kilometer persegi luas lahan pertaniannya. Oke, Waalaikumsalam ya silahkan eh, join saja. Ini kalau ada request soalnya tuliskan saja ya. Ya benar ya. Oke, terus 31 udah 40. 40. Oke, mostly menghitung ya ini. Seorang profesor geografi sedang mengajarkan kepada mahasiswa tentang perbedaan resolusi peta berdasarkan pada skala ya. Ia menggunakan dua peta berbeda yang menggambarkan wilayah yang sama, tetapi memiliki skala yang berbeda.
Peta skala pertama itu 1/200.000, peta skala kedua itu 1/100.000. Dalam peta pertama, jarak antara dua sungai utama adalah 4,5 cm. Nah, jika mahasiswa ingin mengetahui jarak antara kedua sungai dalam peta kedua itu berapa sentimeter jaraknya kalau di peta 2. Oke. Berarti kita punya informasi di sini ya. Untuk peta 1 itu skalanya 1/200.000 dengan jarak antara dua sungai utamanya adalah antara jarak objeknya adalah 4,5 cm ya. Sementara kalau di peta kedua itu yang skalanya 1/100.000, maka jarak di petanya itu berapa? Nah, ini pernah muncul juga ya tipikal soal seperti ini di soal SK tahun 2020 ya. Eh, menggunakan misalnya ada dua titik, titik A sama titik B gitu. Soalnya mirip, masih mirip seperti ini. Nah, mungkin di sini bisa aku coba untuk analogikan, kita coba contoh jarak antara dua kota gitu. Misalkan jarak antara kota Jogja sama Solo. Nah, pada jarak sebenarnya Jogja sama Solo, kalau kita tarik suatu garis lurus gitu, ya misalkan ini dia Jogja, ini dia Solo ya. Pada jarak sebenarnya, kan jarak antara Jogja sama Solo itu pasti selalu sama. Meskipun nanti di peta dengan skala yang berbeda-beda gitu. Jadi bisa kita tuliskan bahwa jarak sebenarnya pada peta satu itu sama dengan jarak sebenarnya pada peta 2. Nah, itu untuk menuliskan ini ya. Untuk menyimpulkan bahwa JS1 atau jarak sebenarnya satu sama dengan jarak sebenarnya di peta kedua ya. Untuk JS itu jarak sebenarnya. Lalu nanti untuk JS sendiri kan kita rumuskan bahwa JP itu dikali dengan PS. JP itu adalah jarak di petanya ya, jarak di peta atau jarak pada peta. Kalau PS itu adalah penyebut skala. Nah, kan di sini ada skala tuh. Skala itu kan yang di perbandingan ya antara 1/200.000 ini. Nah, namanya penyebut skala itu cuman yang ada di belakang dari titik duanya itu. Ya, ya kan sama kayak pecahan ya, ada pembilang dan juga penyebut. Jadi yang dia ngebagi itu namanya adalah penyebut. Berarti kalau kita ngomongin soal penyebut skala, akan kita ambil itu yang 200.000-nya aja di sini. Nah, kembali lagi ke rumusnya tadi, itu bisa kita turunkan. JS itu kan JP kali PS ya. Berarti kita turunkan rumusnya menjadi JP1 dikali PS1. Sama dengan JS, kok JS? JP2 dikali dengan PS2. JP1 itu adalah 4,5 cm. Dikali dengan penyebut skala satunya adalah 200.000. JP2 itu yang kita cari ya. Berarti kita tuliskan saja JP2 dikali 100.000. Nah, di sini kan ada 5 nol ya di ruas kiri dan juga 5 nol di ruas kanan. Jadi bisa kita coba untuk coret saja. Coret dan coret. Maka di ruas kiri itu akan menyisakan 4,5 cm dikali 2. Maka akan menghasilkan 9 cm. Di ruas kanan JP2 dikali dengan 1. Nilainya kan pasti tetap sama ya JP2. Maka bisa kita tuliskan sebagai JP2. Dan oleh karena itu, berarti jarak antara objek ini ya, yang ada di peta 2, itu jaraknya adalah 9 cm. Seperti itu ya logikanya. Soal nomor berapa lagi nih? Oke, untuk soal nomor 40, apakah ada pertanyaan? Oke, 12 nih agak borongan nih. 5 soal nih. 12, 17, 18, 19, 20. Oke, nomor 40 aman? Coba kasih emot kalau aman. Oke, aman-aman. Oke, thank you. Kita move ke nomor atas lagi ya. 12.
12 nih ya, berikut ini adalah wilayah Indonesia yang terpengaruh oleh sirkulasi angin monsun secara signifikan. Itu kecuali di Sumbar. Jadi baik dari Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara, Lampung itu semuanya signifikan oleh dari adanya angin monsun itu. Itu nanti bisa kita coba untuk kaitkan dengan pola hujan yang ada di Indonesia ya. Kalau pola hujan di Indonesia itu kan ada tiga ya. Ada pola hujan monsunal yang banyak di wilayah bagian selatannya ekuator ya. Seperti di Pulau Jawa, di Lampung juga ya, di selatannya Kalimantan, di Bali, Nusa Tenggara, ataupun di selatannya Papua. Nah, monsunal atau tipe A, ya, pola hujan tipe A. Ini pola hujan. Nah, tentunya pola hujan ini kan kalau untuk monsunal sendiri tentu akan sangat dipengaruhi selama angin monsun. Gitu. Terus kalau ekuatorial atau tipe B itu lebih karena dipengaruhi lokasinya yang dekat sama ekuator. Contohnya itu di Pulau Sumatera, Sumatera yang seperti di Sumatera Barat, kemudian juga ada di Riau, itu ada di sebagian besar dari Kalimantan, terus Papua itu yang bagian utara itu ya, itu kan ekuatorial nih, yang dekat sama dari garis ekuator. Oh ya sekarang juga ya di tanggal 21 Maret kan sekarang ada fenomena vernal equinox ya. Jadi mataharinya tepat berada di ekuator nih sekarang. Dan menandai dimulainya musim semi ya. Kalau di belahan bumi utara. Ataupun menandai musim gugur. Dimulai musim gugur di belahan bumi selatan. Sama satu lagi yaitu pola lokal yaitu disebut sebagai tipe C. Yang akan dipengaruhi oleh kondisi geografis setempat ya. Misalkan ya di Maluku itu. Sebenarnya kalau di Indonesia. Karena wilayahnya berupa kepulauan. Nanti dipengaruhi dari angin laut, angin darat gitu. Terus nomor 17. Oke, 17 di sini ya. Oke, pertama teman-teman, ini namanya adalah dari tipikal patahan ya, yang deep slip ya. Deep slip itu jadi patahannya itu adalah pergerakannya secara naik turun gitu ya. Jadi menimbulkan adanya sudut yang terbentuk sini, ada sudut inklinasinya. Tapi ada juga yang sifatnya itu strike slip. Nah, ini fault ya. Yang dia itu eh, bergeser saja. Nah, untuk yang dari deep slip fault itu kan nanti akan ada yang namanya eh, footwall dan juga hanging wall. Tuh. Nah, pertama berarti di sini kita harus mengidentifikasi dulu ya, mana yang disebut sebagai bagian dari hanging wall, mana yang disebut sebagai footwall. Nah, kalau misalkan kita sederhanakan gambarnya ya, misalkan menjadi seperti ini. Nah, itu mudah saja sih untuk mengenali hanging wall dan juga footwallnya. Bisa kita coba kita artikan gitu ya dari termnya tersebut ya, footwall dan juga hanging wall. Hanging wall berarti kan dia menggantung tuh. Berarti bagian atasnya itu lebih lebar daripada bagian di bawahnya. Bagian atasnya lebih lebar, maka dia akan terlihat menggantung. Maka bagian ini namanya hanging wall. Sementara kalau foot wall itu lihat bagian bawahnya atau bagian kakinya yang lebih lebar. Maka ini namanya adalah foot wall. Nah, untuk pergerakannya apakah dia nanti disebut sebagai normal fault atau sesar turun ini namanya. Terus juga ada thrust fault dan juga reverse fault. Sama-sama sesar naik. Ini sesar naik juga. Tapi bedanya adalah kalau thrust fault, sesar naiknya ini, sudut inklinasi yang terbentuk itu kurang dari 45 derajat. Jadi tidak begitu curam untuk sudutnya. Beda halnya dengan reverse fault yang dia lebih curam, berarti nilainya lebih dari 45 derajat ini. Nah, untuk melihat sesar turun atau sesar naik, itu lebih mudah untuk melihat dari hanging wall-nya pergerakannya. Apakah hanging wall-nya itu dia relatif naik atau relatif turun? Misalkan seperti yang aku gambarkan di sini, hanging wall-nya itu relatif untuk turun. Ya, kan bisa kita lihat bahwa hanging wall itu dia yang turun atau juga footballnya yang naik gitu. Jadi makanya disebutnya secara relatif kan bisa aja hanging wall yang turun atau enggak footballnya yang naik. Tapi overall kita sebut sebagai sesar turun.
atau sesar normal. Nah, kalau yang ada di gambar soal, itu terlihat bahwa ini kan kelihatannya ngelipat ke atas ini ya. Berarti di bagian yang di kanan itu yang naik. Nah, di bagian yang kanan ini namanya adalah hanging wall kan. Bagian atasnya ini yang lebih lebar nih. Hanging wall ini berarti adalah foot wall. Kayaknya kurang nampak. Ini foot wall, ini hanging wall. Nah, kemudian kalau dari sisi sudutnya sendiri di sini itu nggak begitu besar ya, nggak begitu curam. Jadi itu nanti masuknya adalah ke dalam yang truss fault ini. Gitu. Oke, aku sambil ngecek chat ya. Oke. Oke, aman ya 17. Next ke 18. Oh ya, untuk misalkan di sini kan ada yang gambaran sederhananya dari sketsa sederhananya dari sesar turun ya. Mungkin yang untuk sesar reverse fault dan juga truss fault juga bisa kalian sketsakan secara sederhana juga, misalkan seperti ini. Ini adalah untuk yang reverse. Terus kalau yang seperti ini, berarti yang truss. Truss fault. Nah, yang kalau dari sesar turun atau sesar normal itu akibat dari pergerakan yang saling menjauh ya. Jadi lempengnya saling menjauh atau pergerakan lempengnya itu secara tensional, tensional stress. Tapi kalau yang saling mendekat ini, ya dari dua ini ya, reverse dan juga thrust itu saling mendekat pergerakannya. Yang disebut sebagai compressional stress. Ada chat masuk. Coba aku lihat ya. 16. Oke, boleh deh sekalian ya. Gumuk pasir terbentuk di daerah yang tidak berpenghalang dan banyak cadangan pasirnya. Bentuk gumuk pasir yang memanjang lurus terhadap arah angin. Oke, gumuk pasir yang memanjang lurus terhadap arah angin itu namanya adalah longitudinal ya. Kalau yang tegak lurus itu namanya transversal. Keolian. Ya, untuk nanti ada 5 jenis ini ya untuk gumuk pasirnya. Oke, coba aku lihat untuk gambarnya ya. Oh, sorry, salah. Salah file. Oke, nih. Untuk dari jenis-jenis gumuk pasirnya. Oh, iya. Oke, ini namanya barcan ya. Coba aku screenshot. Kayaknya lagi ada problem dari license-nya. Jadi aku perlu pindahkan supaya bisa coret-coret. Ya, oke, ini namanya barcan ya. Nah, kebalikannya dari barcan itu ada yang namanya parabolik. Tuh. Terus ada juga yang dia itu sejajar ya. Itu namanya longitudinal. Saya sejajar dari arah datangnya angin. Kalau dia tuh tegak lurus dengan arah datangnya angin namanya transversal. Kalau yang satunya lagi ini dari berbagai arah ya, yaitu adalah star dance. Ingatnya sih gampang aja ya. Jadi kebalik-balikannya. Misalkan barcan sama parabolik, terus longitudinal sama transversal. Satunya lagi tinggal yang star dan itu dia dari berbagai arah.
Oke, nomor 18. Ya, nomor 18 ini yang strike slip ya. Nah, strike slip itu nanti kita lihatnya adalah dia itu kan bergeraknya secara horizontal ya, atau geser aja nih di sini. Nah, kita lihat dia itu apakah bergeraknya itu ke kiri atau ke kanan. Nanti kalau ke kanan namanya dextral, ini kalau ke kiri namanya adalah sinistral. Oke, kemudian kita mengidentifikasi dia itu ke kiri atau kanan gimana? Kan di sini ada dua lempeng tuh. Nah, kita coba untuk berdiri di salah satu lempengnya. Misalkan kita berdiri di sini. Lalu kita lihat lempeng yang ada di depan kita itu bergeraknya adalah relatif ke kiri atau ke kanan. Lempeng yang ada di depan kita di sini bergeraklah relatif ke kiri. Ya. Jadi kita coba untuk membayangkan kita berdiri di salah satu lempeng ini, terus kita lihat bagian depan kita ini adalah bergerak ke kiri. Maka namanya lah sesar geser yang sinistral. Ataupun kebalikannya, misalkan kita coba untuk berdiri di bagian sini, kita juga lihat lempeng yang di sini itu juga tetap sama bergeraknya ke kiri. Itu. Itu sesar sinistral. Jadi kalau nanti geraknya ke kanan, dextral. Nah, itu saja. Oke, 19. Oke, triangular facet ya, atau facet segitiga. Jadi untuk facet segitiga sendiri itu usianya sudah lebih atau lebih tua ya. Jadi dia sudah mengalami cukup banyak proses eksogenik sehingga bentuknya udah segitiga-segitiga gini. Jadi sebelum sampai segitiga gini awalnya dia ya berupa tebing gitu ya. Yang itu kan dari ya proses sesar turun biasanya. Terus kemudian mengalami proses erosi. Yang awalnya itu dia masih yang bentuknya itu seperti trapezium. Jadi makanya disebut sebagai faset trapezoid. Nah, tapi kemudian ketika dari lembah-lembahnya ini nanti semakin besar, erosinya semakin kuat, nanti bisa bentuknya tinggal sisa segitiga aja yang disebut sebagai faset segitiga atau triangular faset. Oke, next 20 terkait dengan pola aliran ya. Itu namanya pola aliran rektangular. Sini. Kok diopsi jawaban anglet. Jenis pengaliran terbentuk dari struktur geologi berupa patahan. Kalau patahan dan kekar, berarti saya tidak tegak lurus. Oke, jenis pola pengaliran yang terbentuk apabila adanya struktur geologi berupa patahan dan kekar. Yang berorientasi tidak tegak lurus terhadap jenis pola anglet. Kalau anglet, baru pernah dengar anglet. Tapi kalau angular, anglet. Coba ya, aku coba cari. Angulet. um, drainage pattern. Modified type of drainage pattern parallelism is symmetric. Oke, oke. Angulate pattern modified types of trellis. Jadi modifikasinya dari trellis. Kalau trellis sendiri itu kan dia akibat dari dia proses apa itu namanya? Eh, lipatan. Nah, terus parallelism it's similar to. Jadi mirip dari rectangular. Tributaries from the principal stream attack. Oh, jadi mirip ya. Jadi mirip sama rektangular ya. Tetapi dia yang nggak tegak lurus. Kalau di uji Japan sih angulet ya di sini. Oke. Sebenarnya aku juga baru tahu juga sih ada yang angulet ini. Tapi soalnya biasanya anular. Kalau anular sendiri itu akibat dari adanya dome atau juga bisa berupa dari adanya basin yang udah tua. Jadi dia melingkar gitu. Oke, jadi kita coba ngikut saja jadi yang angulet ini. Karena ya sih harusnya kalau yang rektangular itu dia tegak lurus. Dan itu sama-sama juga di struktur geologi yang patahan dan kekar.
Iya, di kuncinya Angulit. Oke, jadi kita ngikut saja. Oke, terus nomor berapa lagi? 20 udah. 38, 39, 42. 38, 39, 42. 38, 39, 42. Oke, hitung-hitung lagi. Bentar. Sebuah tim survei lingkungan ingin mengetahui luas sebenarnya dari sebuah kawasan konservasi yang digambarkan pada peta ya dengan skala 1 banding 1 juta. Tersebut luas kawasan konservasinya kalau di peta luasnya itu 9 cm persegi. Mhm. Hmm. Oke. Pertanyaannya berapa kan luas sebenarnya dalam satuan kilometer persegi. Nah, kalau di jarak tadi kan jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dikali dengan penyebut skala. Tapi kalau di sini adalah luas ya. Di luas sebenarnya sama dengan luas pada peta dikali penyebut skala juga. Tetapi bedanya adalah penyebut skalanya harus kita kuadratkan. Gitu. Nah, di sini nanti kita eh, akan menghadapi ya eh, konversi satuan gitu ya dan angka nol yang banyak. Oleh karena itu sebenarnya untuk di sini teman-teman sebaiknya mencoba untuk membiasakan perkalian 10 pangkat n gitu ya. Jadi misalkan 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 3, terus misalkan kayak 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2 gitu. Jadi membiasakan itu. Oke, luas pada petanya adalah 9 cm perseginya. Dan kalau dari saranku sendiri memang tetap ditampilkan saja gitu ya untuk satuannya. Untuk identifikasinya lebih gampang, gitu. Penyebut skala kuadrat. Penyebut skalanya kan 1 juta itu ya. 1 juta kita kuadratkan. Nah, ini kan nolnya akan banyak nih. Nah, 9 cm-nya kan tetap nih. Kita coba untuk operasikan dulu yang ada di sini. 1 juta kalau dikuadratkan, 1 juta sendiri kan nolnya ada 6 nih. Kita kuadratkan, nanti kan nolnya akan jadi 12. Berarti kita bisa tuliskan juga menjadi 10 pangkat 12. Gitu. Jadi hasilnya nanti akan jadi 9 kali 10 pangkat 12 cm persegi. Nah, di dalam opsi Japan itu kan kilometer persegi ya dan yang awalnya 9 itu ada dua ya opsi A sama opsi D. Artinya kita cukup perlu berhati-hati di sini ya untuk melakukan konversi satuannya. Dari sentimeter, No. dari sentimeter persegi. Nah, kita mau ubah ke dalam satuan kilometer persegi. Nah, kita juga bisa untuk gambarin ya dari tangga satuan kita. Dari sentimeter ke kilometer itu naiknya adalah sebanyak 5 kali ya. Nah, tetapi di sini kan kita nggak akan bagi dengan 10 pangkat 5 ya. Tetapi kita bagi dengan 10 pangkat 10. Nah, kenapa? Karena ini adalah satuan 2 dimensi, satuan luas. Oke, satuan luas. Jadi setiap naik turun satu tangga, itu kan nanti akan dikali atau dibagi dengan 10 pangkat 2. Gitu. Jadi naiknya dia 5 kali, berarti dibagi sama 10 pangkat 10 gitu ya. Atau bisa kita tuliskan 9 kali 10 pangkat 12. Nah, dibagi 10 pangkat 10 itu bisa kita tuliskan juga menjadi 10 dikali 10 pangkat negatif 10 kilometer persegi. Nah, 10 pangkat 12 dikali 10 pangkat negatif 10 berarti kan sama dengan kayak pangkatnya itu ditambahkan dengan negatif 10 ya. Berarti menjadi 9 kali 10 pangkat 2 kilometer persegi. Nah, berarti hasilnya akan menjadi 9 dikali 100. 9 kali 100 itulah 900. Oke, coba kita cek kunci jawabannya. Oke, ya sesuai ya 900 kilometer persegi. Oke, kita coba cek untuk message terbarunya, Kak. Oh, iya, sorry, nge-lag ya. Oh iya nih, tiba-tiba nyambung wifi ya.
Oke, sorry nih. Tadi nge-lag ya. Mungkin ada part di di mananya yang tadi kurang jelas. Oke, untuk caranya ini dulu. Maaf, PT cara-cara harus dibagikan. Iya, nanti aku kirim ke Mas Amin ya, supaya nanti di-share ke teman-teman. Terus kata dia ngelakuin rumus. Oke, ini bagian rumusnya dong. Oke, aman ya. Berarti kita ke soal 38, 39, dan 42. 39. Oke, seorang kartografer sedang mengerjakan sebuah proyek pemetaan kota pesisir telah memiliki peta dengan skala 1:1000. Namun untuk tujuan penelitian dan pengelolaan wilayah, pemerintah kota minta agar peta tersebut diperbesar 2 kali lipat agar lebih mudah dibaca oleh perencana kota. Oke, di sini bisa kita mulai dulu. Misalkan kita bandingkan ya, peta skala 1:1000 sama peta skala 1:5000. Nah, peta mana yang skalanya lebih besar? Peta A atau peta B? Nah, peta yang memiliki skala lebih besar itu adalah peta A, gitu ya. Jadi skala 1:1000 itu nilainya lebih besar daripada peta 1:5000 ini. Nah, di dalam soalnya tadi kan kita punya peta pertama itu adalah 1:100.000. Nah, itu kita mau perbesar kan skalanya. Kita mau perbesar skalanya. Jadi 2 kali lipat. Nah, berarti gampang saja gitu. Jadi skalanya tadi kita kalikan dengan 2. Ya, skala itu kan 1:100.000 ini ya. Kita perbesar 2 kali. Berarti kita kalikan 2. Berarti dia akan jadi 1/50.000. Itu. Atau dituliskan jadi 1:50.000. Jadi secara logikanya juga sederhana saja ya. Bahwa satu peta 1:50.000 itu kan skalanya lebih besar 2 kali lipat dibandingkan dengan peta 1:100.000. Oke, next 42. Beberapa negara seperti Jepang dan Korea Selatan menghadapi tingkat kelahiran yang sangat rendah. Jika kondisi ini tidak berubah dalam jangka panjang, dampak yang paling mungkin terjadi adalah meningkatnya daya saing ekonomi, lonjakan produktivitas, lonjakan produk. Meningkatnya daya saing ekonomi enggak. Lonjakan produktivitas ekonomi juga enggak. Kalau lonjakan produktivitas ekonomi itu akibat dari bonus demografi ya. Kalau bonus demografi itu kan kondisi ketika banyaknya ya penduduk usia produktif dibandingkan non produktifnya. Oke, yang C itu bisa jadi oke, yang D enggak juga yang E. Itu lebih sesuai. Nah, kan di sini ngomongin dalam jangka panjangnya yaitu adalah peningkatan beban ekonomi akibat rasio ketergantungan penduduk yang lebih tinggi. Misalkan kondisi saat ini penduduk usia dewasa yang produktif itu masih banyak ya, tetapi kelahirannya turun, kelahirannya menurun. Berarti usia-usia mudanya semakin sedikit, semakin sedikit. Nah, kalau kita lihat dalam jangka panjang, beberapa puluh tahun kemudian, berarti kan nanti usia-usia tuanya akan banyak. Nah, usia-usia produktifnya itu kan hasil dari penduduk muda yang saat ini kan yang sedikit itu. Nah, berarti di tahun-tahun depan penduduk produktifnya itu juga sedikit. Berarti nanti akan menimbul adanya peningkatan beban ketergantungan gitu. Jadi kan beban ketergantungan sendiri itu kan secara formulanya kan adalah melihat dari penduduk non produktif ya dibagi dengan penduduk produktif. Tuh, dikali dengan 100. Memang ini secara rumus kasar saja ya rumusnya. Jadi penduduk non produktif dibagi penduduk produktif saja dikali 100 yang masih secara kasar. Tetapi itu cukup mampu untuk melihat ya sebagai gambaran secara kasar juga.
apakah dari suatu wilayah atau suatu negara itu dia bisa lebih mudah ya untuk melakukan peningkatan ekonomi atau sulit. Ya, kan kalau dari beban ketergantungannya tinggi berarti banyak tuh yang harus ditanggung. Berarti lebih sulit juga untuk melakukan lonjakan ekonomi. Oke, next. Tuh balik lagi kita ke nomor 15. Oke, akibat rotasi bumi, arus laut mengalami sirkulasi dengan pola sirkular yang kita sebut sebagai cair. Oke, hmm, oke, kita mulai dari mana dulu ya? Kita mulai dari pergerakan angin yang ada di wilayah ekuator dulu. Pergerakan angin yang ada di wilayah ekuator itu kan tadi angin pasat ya, yang bergeraknya itu kan ke barat. Nah, pergerakan angin itu kan juga akan menghasilkan pergerakan dari arus laut, tapi yang arus laut permukaan. Oke. Nah, berarti di wilayah ekuator ini arus laut permukaannya kan bergeraknya adalah ke barat. Nah, misalkan ketika di situ tidak ada dari konfigurasi benua yang menghalangi ya dari adanya arus laut permukaan ini, maka yang di wilayah ekuator arus laut permukaan kan terus bergerak ke barat terus ya. Tapi pada kenyataannya di situ ada yang menghalangi ya, misalkan kayak di Afrika atau kayak misalkan di Amerika. Gitu. Misalkan kita gambarkan saja di sini ada benuanya gitu. Akibat adanya rotasi bumi, maka dari arus laut permukaannya itu akan dibelokkan ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Nah, di wilayah yang lintang menengah menuju ke lintang tinggi ini ya, kan berhembus juga angin baratan ya atau westerlies. Itu juga menyebabkan arus lautnya bergerak ke timur ya, dari barat menuju ke timur sini. Nah, kemudian juga dia akan menghadapi penghalang lagi. Misalkan kayak di bagian baratnya Amerika Selatan ya, di situ kan ada Chile ini misalkan. Nah, dia akan dibelokkan ke kiri lagi. Terus kemudian di sini ada dari Kanada, dari Amerika Serikat itu juga akan dibelokkan ke kanan di sini. Itu. Jadi berbeloknya ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Nah, pusarannya ini ya, pergerakan ini namanya adalah cair. Nah, pergerakan yang beda. Kalau di utara, dia adalah searah jarum jam. Ini kan sesuai dengan arah jarum jam. Tapi kalau di selatan, dia berlawanan arah jarum jam. Gitu. Atau yang di utara kita sebut sebagai berarti clockwise. Nah, kalau yang di selatan kita sebut sebagai anti clockwise atau counter clockwise. Berarti ini yang sesuai adalah B ya, clockwise di PPU. Next itu ada request untuk soal nomor 16 tadi udah. Nomor 13, terus juga ada nomor 13 dan 21. 13. Oke, kita coba 13. Oke, ini eh, cukup ini ya. Kita lihat by definition aja sih. Jadi arus laut yang terdiri akibat dari pergerakan gelombang yang menyudut terhadap pantai itu namanya arus sejajar pantai atau juga disebut sebagai longshore current. Tuh. Lalu untuk nomor 21, oke, beberapa waktu terakhir kita sering mendengar berita banjir bandang di berbagai wilayah ya. Selain faktor curah hujan, faktor lain yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Ya, karena dari sini adalah konteksnya itu adalah terkait dengan adanya banjir bandang. Oke, jadi banjir bandang sendiri itu kan dia bisa apa ya terjadinya itu kan ketika dari ada di sungainya itu meluap ya dengan kecepatan yang tinggi juga. Nah, itu bisa terjadi ketika ada danau kecil yang terbentuk ini akibat dari pembendungan alami. Jadi misalkan
di aliran sungai yang gitu terbentuk adanya pembendungan, adanya sedimentasi gitu ya, secara alamiah terbentuknya. Nah, kemudian kalau itu misalkan bendungan yang alami ini jebol, nah jadi debit airnya akan sangat tinggi. Nah, itu akan menghasilkan yang namanya banjir bandang ini. Oke. Terus ada lagi nomor 22. Nah, longsor. Bencana longsor akan berasosiasi dengan wilayah dengan kelerengan tinggi dan juga relatif tidak stabil ya. Selain itu, kondisi geologi juga berpengaruh terhadap kestabilan ya, tanah atau batuan di suatu wilayah. Nah, berikut adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana longsor. Ini kecuali risiko ya, risiko itu kan bisa dirumuskan ya sebagai bahaya dikali kerentanan dibagi dengan kapasitas. Ya, atau pada intinya adalah di sini bahwa untuk ngomongin risiko, itu kita nggak ngomongin soal wilayah yang rawannya saja, tapi juga ngomongin terkait dengan eh, penduduknya juga kan di situ. Nah, di sini berarti opsi A itu sesuai kalau kita misalkan untuk melakukan relokasi ya. Tapi kan di sini kita nyari yang kecuali, jadi kita nyari yang nggak sesuai nih untuk mengatasi longsornya. Ya, melakukan relokasi bisa ya untuk menurunkan dari risikonya. Reboisasi tanaman keras itu jelas ya. Dengan adanya kalau di pertanian ada metode buffering ya, menggunakan tanaman-tanaman keras ini. Terus mengurangi tinggi muka air tanah di wilayah yang terjal itu juga bisa. Dan yang nggak bisa itu ini adalah dengan adanya membuat terasering ya. Sesuai kayak di opsi Japan juga, yaitu membuat adanya terasering ini. Kenapa? Karena dari adanya terasering itu bisa menambahkan adanya beban ya, dan juga kayak numpukin air gitu di area terasering ini. Dan nanti malah itu bisa memperparah gitu ya terjadinya si tanah longsornya ini. Next 36. Udah hampir jam 5 aja. Oke, sebagian besar destinasi wisata pegunungan seperti dari Alps dan juga Himalaya bergantung pada musim dingin yang stabil dan menarik wisatawan yang ingin bermain ski dan menikmati pemandangan salju ya. Namun perubahan iklim telah menyebabkan pencairan glaser dan penurunan jumlah aktivitas salju yang beresiko mengurangi jumlah pengunjung. Jika tren pemanasan global terus meningkat, strategi mana yang paling efektif bagi sektor pariwisata pegunungan untuk tetap bertahan dalam jangka panjang? Oke, ski ya. Dari topik terkait dengan ski sendiri itu pernah muncul juga di soalnya WRT atau Written Response Testnya di IGU ya. Kalau nggak salah di IGU Bandung 2023 tuh. Jadi salah satu topik ya di sini. Dan untuk dari soalnya sendiri di sini ya, case di soalnya adalah terkait dengan adanya dampak ya. Dampak dari adanya pemanasan global terhadap dari wisata ski ini mengakibatkan dari eh pencairan glacier ya. Jadi kurang sesuai nanti untuk untuk adanya wisata ski ini. Jadi strategi mana yang paling efektif ya, paling sesuai untuk menyasar ke tujuannya ini bagi sektor pariwisata ya, untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Oleh opsi A mengubah fokus pariwisata dan wisata musim dingin ke wisata sepanjang tahun seperti hiking dan ekowisata. Oke, bisa. Oke, B enggak. Menaikkan harga tiket untuk mengkompensasi penurunan jumlah wisatawan. Enggak juga. Nanti malah nggak ada yang datang. Mempromosikan. Mempromosikan memang bisa nanti menaikkan dari wisatawannya, tapi kan nanti nggak bertahan jangka panjang ya kan problemnya di situ adalah dari adanya pencairan glaser ya yang ada. Jadi nggak, karena dia nggak sifatnya jangka panjang nanti. Ini nggak juga. Jadi yang sesuai adalah yang opsi A. Strategi yang efektif. Jadi kayak secara adaptasinya untuk menghadapi pemanasan global itu untuk mempertahankan dari pariwisata dalam jangka panjang ya, mengubah dari fokus pariwisatanya nggak cuma untuk yang pariwisata ski aja gitu ya, ski aja yang ada di musim dingin, tetapi
juga bisa digunakan ya untuk gunungnya itu sebagai pendakian dan juga untuk ekowisata gitu. Mhm. Ya, soalnya bagus sih kan. Oke, Sebenarnya di atas. di chat yang terakhir ya tadi soal nomor 36. Mungkin ada soal lagi yang mau dibahas? Padahal udah selesai sih. Oke, aku Apa? Gue padahal wait. padahal kalau sugar cuman nggak manis. Tapi asin harusnya bagus ya. Sini, sini, sini. Sini. Oke, ini yang soal yang sering keluar itu terkait dengan ENSO ini juga ya. Mari kita coba bahas beberapa soal yang sering keluar ya ini kayak soal nomor 7 nih misalkan. Oke, silakan dengan pengurangan anomali suhu dan tekanan di perairan Pasifik Ekuator. Nah, di wilayah itu acuannya adalah di Tahiti ya, di Tahiti dan juga Darwin. Nah, salah satu di dalamnya nanti adalah terkait dengan IOS ya, indeks osilasi selatan. Nah, IOS nanti nilainya bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Nah, itu kita perlu melihat dulu ya dari formulanya yang digunakan dalam IOS ini ya. IOS sendiri itu menghitung perbedaan dari tekanan, ya, tekanan udara yang ada di Tahiti dikurangi dengan tekanan udara yang ada di Darwin. Gitu. Nah, nilainya nanti bisa positif, bisa negatif ini. Misalkan apa tekanan udara di Tahiti itu dia lebih rendah daripada di Darwin. Nah, pasti nilai akan menjadi negatif. Atau kebalikannya berarti tekanan udara di Tahiti lebih besar daripada tekanan dari Darwin, berarti nilainya akan menjadi positif. Itu nanti bisa menjadi indikator untuk menentukan apakah sedang mengalami kondisi El Nino ataupun kondisi La Nina. Kita coba ya untuk El Nino La Nina ini menggunakan coba kita pakai worksheet. ENSO, El Nino Southern Oscillation. Oke, misalkan di sini ya, kita bisa untuk mencoba memilih ya. Kita bisa lingkari saja ya nanti yang kita pilih di sini. Misalkan dengan menggunakan pada parameter suhu. Parameter suhu, terus pas El Nino. Nah, di Pasifik Barat itu suhunya itu dia naik atau turun. Nah, di Pasifik Timur dia naik atau turun. Nah, misalnya kita coba yang di El Nino dulu. Tuh. Sebenarnya kalau kita misalkan milih salah satu ya, misalkan di Pasifik Barat itu dia temperaturnya misalkan naik, berarti di Pasifik Timur tuh kebalikannya, gitu, turun. Terus nanti juga kita coba untuk parameter curah hujan, parameter tekanan, angin pasat, dan juga lain-lainnya. Nah, ini bisa coba teman-teman ya untuk coba ikut partisipasi. Ya, coba milih nih di sini. Misalkan kita coba yang suhu dulu. Ya, suhu dengan pada kondisi El Nino. Nah, di Pasifik Barat itu suhunya naik atau turun? Kalau pas El Nino ini nih. Ya, oke. El Nino sendiri itu kan itu ini ya akibat dari anomali ya. Anomali peningkatan SST di mana di Pasifik Timur ya. Lebih lengkapnya ekuatorial sih harusnya. Ekuatorial Pasifik Timur karena kita bahasnya cuma di ekuator saja. Nah, berarti pas El Nino suhunya itu di Pasifik Timur itu dia naik. Di barat itu suhunya turun. Gitu. Nah, kalau curah hujan. Nah, kalau hujan itu kan biasanya teman-teman pasti
Ingatlah ya, kalau El Nino sendiri di Pasifik Barat, ya, di Indonesia, dia naik atau turun? Oke, curah hujannya adalah turun ya, kalau di wilayah Indonesia. Sementara di Pasifik Timur, jadi bisa kita kaitkan di Pasifik Timur itu seperti di Peru. Ya, di Peru, Pasifik Barat ada Indonesia, Australia, Papua Nugini. Curah hujan di Peru itu naik ya, justru naik. Lalu dari sisi tekanan, kalau dari tekanan itu memiliki hubungan yang berkebalikan gitu ya dari suhu ini. Jadi kalau suhunya itu turun, maka tekanannya itu sebenarnya naik. Oke, oke. Jadi di Pasifik Barat akan memiliki high pressure gitu. Sementara kalau di timur kan di sini ada anomali peningkatan SST. Ya, jadi temperaturnya naik, berarti tekanannya akan menjadi turun. Jadi low pressure gitu. Karena dia juga jadi low pressure, makanya dia curah hujannya naik gitu. Kalau di Indonesia, di Pasifik Barat kan high pressure. High pressure itu juga berkaitan dengan curah hujan yang turun gitu. Karena kalau yang ada di high pressure, ya di bagian permukaan yang di high pressure ini akan terjadi pergerakan yang turun ke bawah. Kalau di low pressure akan terjadi pergerakan naik ke atas. Nanti menghasilkan awan. Terus kalau pergerakan turun ke bawah ini akan mengganggu, menghambat ya pembentukan awan ini. Pergerakan turun ke bawahnya itu namanya pergerakan secara descending. Descending atau juga subsidence atau juga pergerakan secara sinking ya, sinking air. Terus kalau yang naik ke atas ini ya pergerakan secara ascending atau ascending iya kayaknya ascending sih. Ascending air. Oke, kalau kaitannya dengan angin pasat ya. Nah, atau juga berkaitan dengan sirkulasi Walker ya. Sirkulasi Walker itu kan bergeraknya adalah timur barat ya, atau barat ke timur. Jadi sifatnya sirkulasi secara zonal. Nanti teman-teman akan mengetahui ya bahwa sirkulasi itu ada sifatnya itu zonal. Kalau pergerakannya itu barat timur atau timur ke barat itu zonal. Kalau dia itu pergerakannya adalah utara selatan itu namanya adalah pergerakan secara meridional. Nah, kalau dia itu arahnya itu utara selatan ataupun selatan utara. Kalau zonal itu barat timur, timur barat. Kalau satu lagi itu pergerakan secara horizontal itu nggak spesifik arahnya. Nah, contoh yang zonal itu ya Walker ini. Kalau yang meridional itu ketika teman-teman pelajari ini dari sel Hadley, sel Ferrel, sel kutub. Terus kalau yang angin global itu nanti horizontalnya masuknya. Nah, pas El Nino, angin pasatnya itu melemah ya. Sirkulasi Walkernya itu melemah. Jadi yang seharusnya itu angin yang bergeraknya akan ke barat, nah itu akan bergerak ke timur ini. Nah, maka bisa menyebabkan adanya anomali SST tadi. Sehingga juga itu bisa menyebabkan terjadinya counter current. Nah, counter current itu tadi harusnya kan arus laut permukaan itu bergeraknya ke barat tuh secara kondisi normalnya. Tetapi dari pas El Nino itu dia bergerak ke timur, bergerak kebalikannya. Atau terjadi namanya counter ini. So, nah, pas El Nino itu kondisi termoklinnya adalah yaitu melanda ya. Jadi termoklin sendiri itu sebenarnya adalah suatu layer, layer yang membatasi ya antara dari air laut yang hangat sama yang dingin. Gitu. Misalkan ini adalah eh, laut gitu ya secara vertikalnya. Ini misalkan air yang hangat, boom, terus ini yang cold. Nah, satu lapisan ini namanya termoklin. Jadi ketika setelah melalui termoklin itu terjadi perubahan temperature itu secara cepat. Misalkan dari hangat
langsung jadi dingin ini. Jadi pas kondisi El Nino termoklinnya itu jadi landai. SST-nya itu dia positif banget dan juga menyebabkan upwelling di Peru itu berkurang atau tidak terjadi juga. Maka dampak dari El Nino sendiri kalau di wilayah Peru juga bisa menurunkan dari produktivitas ikan. Nah, kalau yang ios ini, menurut teman-teman kalau yang El Nino iosnya itu positif atau negatif? Itu dengan berbekal tadi dari definisinya, dari rumusnya tadi ya. Ios itu dirumuskan dari tekanan udara yang ada di Tahiti dikurangi dengan tekanan udara yang ada di Darwin. Oke, negatif. Yang menjawab negatif ada yang menjawab positif. Nah, oke, Tahiti itu nanti akan mewakili Pasifik bagian tengah dan timur ya. Jadi Tahiti kan di sini nih, Darwin di sini ya, mewakili Pasifik Barat. Dan indikat atau parameter penting yang mau kita ketahui di sinilah terkait dengan tekanan. El Nino itu kan ada anomali peningkatan SST ya di Pasifik bagian timur. SST-nya naik. Oke, kurang semenit lagi ya. Kan pasnya. SST-nya naik. Nah, tekanannya itu adalah turun. Nah, sementara di Darwin itu kebalikannya. SST-nya turun, tekanannya adalah naik. Nah, tekanan udara di Tahiti itu dia lebih rendah ya daripada tekanan udara yang ada di Darwin. Oleh karena itu, pas kondisi El Nino, maka nilai dari iosnya itu adalah negatif. Gitu. Nah, berarti untuk eh, ngejawab gitu ya nanti untuk di laninya tuh tinggal kebalikannya aja sih gitu. Ya, waktunya udah habis nih. Kita mau balik ke main room dulu. Ya, beberapa menit lagi ya ini. Beberapa detik lagi deh. Ya, nggak ada pertanyaan. Nah ini semuanya kembali ke sini ya, teman-teman. Oke, gimana Mas Agung? Aman?